Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني أعزكم الله. Insyaallah kajian kita malam ini membahas masalah pentingnya tauhid untuk membersihkan syirik atau membersihkan dosa. Jadi pentingnya tauhid untuk membersihkan syirik atau membersihkan dosa. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa kasful ghita'i an hadhil mas'alati, maka untuk menutup semua dosa-dosa yang disebutkan beberapa waktu yang lalu, innallaha azza wa jalla arsala rusulah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya. Jadi untuk mengikis semua perbuatan dosa, kekejaman manusia di permukaan dunia ini, perlu adanya orang yang alim, perlu adanya orang yang mengerti din. Wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitabnya. Jadi dibutuhkan untuk menghancurkan kejahatan dan mengikis kejahatan, butuh orang yang punya ilmu, dan butuh ilmu yang disampaikan kepada umat. Yaitu pertama butuhnya utusan, yang nomor dua butuhnya kitab yang disampaikan oleh utusan kepada umat ini. Wa khalaqas samawati wal arda, dan Allah membuat langit dan bumi ini liyu'rafa, supaya dikenal. Yani liyu'rafa Allah Ta'ala, supaya dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang menjadikan sesuatu di bumi ini kecuali hanya Allah Ta'ala. Wa yu'bada, dan supaya diibadahi, hanya Allah Ta'ala yang kita tundui. Wa yuwahhada, dan supaya hanya Allah Ta'ala ditauhidkan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama ini hanya untuk Allah saja, tidak agama yang selain agama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar engkau wahai Nabi supaya memenangkan Islam ini dan mengalahkan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain itu merusak, baik itu agama Yahudi atau Nasrani, atau agama yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu Allah menjelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56, pentingnya Allah menciptakan makhluk agar makhluk ini bertauhid kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya agar mereka liyuwahiduni, mentauhidkan saya. Maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila orang itu sudah kuat tauhidnya, maka perbuatan dosa yang lainnya akan turun. Karena orang bertauhid merasa dia diawasi oleh Allah Ta'ala. Orang yang bertauhid meninggalkan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Maka jika dosa yang paling besar itu syirik dijauhi oleh orang ahli tauhid, dosa
mencuri, dosa berzina, dosa minum khamr, dosa berjudi yang lainnya akan turun. Karena apa? Dosa syirik, puncaknya syirik bisa dihapus dengan tauhid. Oleh karena itu beliau mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu akan berbuat zina ketika dia berzina kalau dia tauhidnya ada, wa huwa mu'min, kalau dia iman yakin kepada Allah. Ya. Jadi memberantas perzinaan maka dengan tauhid. Demikian juga memberantas korupsi, memberantas perjudian, ya, memberantas pencurian. Tidak bisa hanya dipegang orangnya, ditahan. Tapi hendaknya orang ini dikenalkan dengan tauhid. Dengan dasar hadis pula, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu mencuri ketika dia mencuri kalau dia ada imannya, kalau dia ada tauhidnya, kalau dia merasa diawasi oleh Allah. Ini keutamaan tauhid. Ya. Jadi puncak semua perbuatan dosa dan kehancuran ini adalah sebab orang itu tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala merasa dirinya diawasi oleh Allah. Ya. Merasa apa yang akan dikerjakan dicatat oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh malaikat dan ada balasannya. Oleh karena itu para ulama sunnah tidak pernah kita menjumpai masuk di koran pencuri besar, penzina, pemabuk, tidak ada. Karena apa? Kuatnya dia tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu jangan dijamin orang kafir yang punya peraturan ini dan itu. Dia mempunyai peraturan yang detail masalah urusan perbankan yang lain, dijamin jujur tidak bisa. Karena kejujuran tergantung dengan tauhid. Ketika ada sahabat yang menanya, wahai Nabi, berilah aku ini pelajaran yang aku tidak akan bertanya lagi. Apa katanya beliau? Qul amantu billah tsumma istaqim. Jawaban yang pendek yang punya makna yang banyak. Katakanlah aku beriman kepada Allah, bertauhid, kemudian istiqomalah. Maka istiqomah jujur ditempuh dengan tauhid. Ditempuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah taala. Maka orang yang beribadah dasarnya tauhid pun dia akan langgeng. Karena malaikat Jibril pernah menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Apa itu ibadah yang paling baik wahai Nabi? Jawabnya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya dinamakan baik. Baiknya ibadah apabila dia beribadah merasa dia melihat Allah. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah di permukaan dunia, tapi dia yakin amal dia itu dilihat oleh Allah. Terkumpul dua di situ. Pertama, berharap pahalanya dari Allah Ta'ala. Yang nomor dua, takut dengan siksaan Allah. Jadi kalau orang yang beribadah saja merasa takut tidak diterima oleh Allah Ta'ala, bagaimana orang itu jatuh kepada kemaksiatan? Ya, ini pentingnya tauhid yang sekarang banyak diabaikan, tidak dipentingkan dan tidak diurusi. Bahkan pendidikan tauhid ini tidak tahu tauhidnya apa yang ada pada sekolah-sekolah kita. Apakah sudah tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah atau tauhidnya Asy'ariyah atau Maturidiyah yang banyak menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Banyak kunci kebaikan di dunia ini adalah tauhid. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 85, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan menciptakan isinya langit dan bumi ini melainkan agar orang itu bertauhid kepada Allah, illa bil haqq. Ya. Jadi Allah menyediakan langit dan bumi untuk manusia agar manusia beribadah kepada Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dijamin tenang hidupnya walaupun balak bertubi-tubi datang kepadanya, dan juga dijamin pula nazaknya dia lunak, nazaknya menggembirakan orang yang menunggunya.
membuat terharu orang yang menunggunya dia. Demikian juga di alam kuburnya, demikian juga di alam akhiratnya. Oleh karena itu kita tidak menjumpai sejarah bahwasanya sekaratnya para utusan Allah repot atau sulit, tidak kita jumpai. Demikian juga para ulama sunnah, justru sekarat yang banyak yang dijumpai adalah orang yang banyak berbuat syiriknya atau berbuat amal jeleknya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat nomor 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah lah yang menciptakan langit 7 ini. Demikian juga menciptakan bumi semisalnya, berlapis 7 pula. Yatanazzalul amru bainahunna. Maka turunlah perkara ini, turunlah perintah ini antara keduanya, lita'lamu, supaya kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka berkuasa pula membalas hambanya yang beriman masuk di dalam surga. Dan berkuasa pula, mampu pula untuk membalas orang yang berbuat syirik atau maksiat masuk di dalam nerakanya. Karena kekuatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan hamba kecuali itu pemberian dari Allah taala. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah telah meliputi ilmunya itu atas segala sesuatu. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna al-qasda bil khalqi wal amri. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya maksud atau tujuan Allah menciptakan makhluk dan tujuan Allah memerintah kepada hambanya ini ayyu rafa bi asma'ihi wa sifatihi, supaya dikenal Allah ini bahwa Allah itu memiliki nama, bahwa Allah itu memiliki sifat, namanya mengandung makna, namanya mengandung as-sifat. Di mana apabila Allah menamakan dirinya Al-Ghaffar, zatnya Maha Pengampun, maknanya kita hendaknya minta ampun kepada Allah taala. Maknanya Allah mengampuni dosa orang yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca yaitu namanya Al-Wahhab, bahwasanya Allah itu Maha memberi, maka hendaknya kita minta kepada Allah taala. Karena Allah memberi sesuatu kepada hambanya, dan karena Allah yang menanggung kebutuhan hambanya. Karena kita, oleh karena itu kita tidak boleh meminta kepada yang lainnya. Makanya di dalam salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu maknanya kepadamu ya Allah, bukan kepadamu ya jin, bukan kepadamu ya malaikat, bukan kepadamu ya nabi, bukan kepadamu ya Abdul Qadir Jailani, bukan kepadamu ya wali atau ya sunan, tetapi kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Demikian juga apabila kita mendengar bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa rahmat Allah itu luas, rahmat Allah tidak pernah terputus, maka kita hanya berharap rahmat dari Allah taala, dan kita tidak boleh putus asa. Dosa apapun yang kita kerjakan, apabila kita ingin baik, maka hendaknya kita segera istighfar, segera bertobat, karena Allah Maha mengampuni bagi orang yang bertobat. Wa yu'bada wahdahu la yusyraka biha, dan agar hanya Allah taala yang diibadahi oleh makhluknya, oleh manusia ini, dan agar tidak disekutukannya. Wa yaquman nasu bil qisti, dan agar manusia hidup di dunia ini berlaku adil. Karena adil adalah yaitu sesuatu yang disenangi oleh fitrah manusia, sesuatu yang dituntut, banyak manusia menuntut keadilan, hendaknya dilakukan adil. Maka ketika manusia fitrahnya menuntut adil, Allah memerintah kita agar berbuat adil. Dan makna berbuat adil ini kebalikannya adalah zalim. Al-adlu zidduhu az-zulmu. Adil itu adalah kebalikannya berbuat zalim. Orang berbuat zalim adalah orang berbuat syirik, berarti dia tidak adil. Jadi orang berbuat syirik itu berarti dia tidak adil, dia zalim dia. Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Demikian juga orang yang tidak menjalankan sholat pada waktunya, dia tidak adil.
Karena perintah Allah Ta'ala semuanya adalah adil. Nah, semuanya membawa kepada maslahah. Dan adil membawa maslahah. Zalim membawa kemadaratan, membawa bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Dan mengharamkan pula hambanya berbuat zalim. Bahkan juga doanya orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Sebagaimana beliau mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Wa huwal adlu allati qamat bihi as-samawati wal ard. Dan dialah, yaitu Allah Ta'ala yang maha adil. Dengan tegaknya langit dan bumi ini, itu atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kezalimannya, karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat adil bukan hanya urusan membagi barang. Ya. Makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' mawdi'ahu. Orang itu dia menafkahi istrinya, dia berbuat adil. Dia waktunya sholat, dia berbuat adil. Waktunya istirahat, dia istirahat, berbuat adil dia. Dia mendidik anaknya, dia berbuat adil. Dia ketika berbuat maksiat, istighfar, dia berbuat adil. Karena adil dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka di sini dijelaskan bahwasanya di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qisti. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami, katanya Allah Ta'ala. Dan kami utus utusan kami ini bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan, bukan membawa kejahilan, tapi membawa nur, membawa cahaya, membawa bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Dan kami turunkan bersama mereka itu kitab dan juga timbangan-timbangan. Ya. Jadi faedahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya agar menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Liyakuman nasu bil qisti. Nah, agar manusia itu hidup itu dengan adil. Berdasarkan ayat ini tidak mungkin orang itu akan bisa berbuat adil kecuali kembali tamassuk bil Quran was sunnah. Ya. Jangan berharap orang itu akan berbuat jujur dia. Mungkin jujur hari ini, besok tidak jujur. Tapi kalau orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah dia menjadi orang yang jujur dia. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia adil kepada istrinya, dia adil kepada anaknya, adil kepada tetangga, dan tidak akan dia berbuat zalim. Jadi pegawai pun dia akan adil pula. Dia mengangkat sebagai pengangkat pegawai, dia akan jujur, tidak akan minta sesuatu kepada orang yang diangkatnya dia sebagai pegawai. Karena kejujuran tidak mungkin ditempuh kecuali dengan Islam, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita yakin dengan ayat Allah. Karena Allah menjelaskan kejujuran manusia, liyakuman nasu bil qisti, dengan dua. Pertama bil kitab wal mizan, dengan kitab Allah Ta'ala dan juga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Maka ketika ada orang Khawarij yang mengatakan ini Muhammad membagi, dia tidak adil. Apa katanya? Kalau saya tidak berbuat adil, siapa yang mau berbuat adil di permukaan dunia? Maka pakar tokoh keadilan di permukaan dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya. Ya. Banyak orang yang menggembar-gembar kita hendaknya adil, ditimbang, diletakkan timbangan, tapi pada dasarnya kezaliman di dalamnya masih banyak sekali. Karena tidak ada merasa muraqabah kepada Allah. Main duit, main suap masih merajalela dengan segala macam bahasa. Ini tanda terima kasih, ini hadiah dan macam-macamnya. Ya. Tapi kalau dia tahu bahwasanya yaitu al-hadiyah lil ummal, memberi hadiah kepada pekerja itu tidak boleh, dia tidak akan menerima. Karena pekerjaan dia sudah digaji. Bagaimana dia mencari penghasilan luar dia?
Sebagaimana ada sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat. Baik, ketika datang, wahai Nabi, ini orang, ini zakatnya, katanya orang ini untuk saya. Jadi setelah mendapatkan zakat, maka orang penarik zakat itu dikasih dia oleh orang itu, ini untukmu. Jujur orang ini, sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya beliau? Kenapa kamu tidak di rumah saja sehingga orang memberi kamu sesuatu? Bayangkan, menarik zakat dan orang itu memberi, bukan bagian daripada zakat. Maka orang itu dia mengatakan, wahai Nabi, ini zakat, katanya orang, ini hadiah untuk saya. Apa katanya beliau? Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah, tinggal di rumah, nanti ada orang memberi sesuatu kepadamu? Ini supaya difahami. Demikian juga kita kerja di kantor umpamanya, maka kita ditugaskan oleh kantor untuk belanja, lalu dapat bonus. Bonusnya kembali kepada kantor, ya kembali kepada kita. Banyak tukang pembelanja di pasar. Satu tahun biasanya pelanggan-pelanggan itu ngasih sarung atau yang lain, itu bukan untuk pembelanja, kembali kepada kantor apabila kantor yang menyuruh belanja. Apabila pondok maka kembali kepada ma'hadnya. Kita menyuruh orang, kita gaji. Dan orang itu memberi sesuatu karena orang itu berlangganan kepadanya. Berlangganan ini pondoknya, bukan orangnya. Kantornya, bukan orang yang diutus. Ya. Inilah kejujuran, ya. Kalau orang itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jangankan dia menerima hadiah dari orang untuk sakunya. Kalau perlu kwitansi itu dirubah 1 juta menjadi 1.200.000. Disuruh menjahitkan baju seragam yang lainnya, tulis saja ini ya 1.200.000 padahal hanya 1 juta. Apa itu dinamakan adil? Apa itu yang dinamakan persenan? Apa itu yang dinamakan harta yang halal? Cukup yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Orang itu menarik zakat dia. Amanat para sahabat diberikan, zakat itu tidak dikurangi. Dengan ketetapan yang ada, kwitansi yang ada, kalau itu ada kwitansinya. Tetapi beliau sahabat itu menyampaikan dengan jujur, wahai Nabi, ini orang ngasih hadiah sama saya. Beliau mengatakan, kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja sehingga orang ngasih hadiah kamu? Jadi hadiah ini ada hubungannya dengan masalah orang itu menarik zakat, maka tidak boleh diterima. Maka hendaknya dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Adapun beliau memberi sesuatu itu hak dia. Ya. Demikian juga ada orang pada zaman sekarang meminjamkan duit dia, tidak ingin membungakannya, tapi orang itu ngasih sama kita ini karena sebagai tanda terima kasih, sama, itu adalah riba. Seandainya dia tidak meminjami, dia tidak ngasih sesuatu, ya. Tapi karena meminjaminya ini dia ngasih sesuatu, maka sesuatu dikaitkan dengan pinjaman. Walaupun dia menamakan ini hadiah, ini tanda terima kasih atau bahasa yang lain yang kemas dengan bahasa yang baik, ini untuk anakmu umpamanya, ini untuk adikmu, ini untuk istrimu, tetap tidak boleh. Karena pemberian itu ada kaitannya dengan meminjami atau dengan menghutangi. Perhatikan ya kawan, pentingnya kita mempelajari din agar kita menjadi orang yang berbuat adil. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjelaskan, wa antu atul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Maka hendaknya kamu menunaikan amanat itu kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukumi orang, maka hendaknya menghukumi dengan adil. Tidak mungkin orang itu berhukum dengan adil kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan karena mana adil bagian daripada ibadah, Allah yang menentukannya. Ya, jadi adil itu bukan membagi yang sama. Si fulan dapat 100, si fulan yang lain dapat 100, bukan, belum tentu adil. Dengan bukti Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepadamu untuk anakmu laki-laki dapat 2 bagian, untuk anakmu perempuan dapat 1 bagian. Ini adil. Ya, jadi adil bukan perasaan manusia.
Adil itu ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu adil. Seorang suami punya istri 4, dia adil. Wanita punya istri 2, zalim dia. Tidak berbuat adil dia. Ya. Makanya tugas laki-laki lain dengan tugas perempuan. Maka wanita yang dia senang di rumah, mengurusi rumah tangganya, anaknya, dia telah berbuat adil. Kalau wanita itu keluar, dia tidak mengurusi anaknya di rumah, tidak mengurusi apa menjadi kewajiban di rumahnya, dia zalim. Sekalipun suami ridha. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wahai wanita, tinggallah kamu di rumah. Ini pentingnya kita memahami adil, dan tidak mungkin orang itu akan menjadi orang yang berbuat adil kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dasar ayat Al-Hadid surat 20, ayat nomor 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal hikmah wal mizana liyaquman nasu bil adl. Baik, apa katanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi? Fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquman nasu bil qisti wa huwa al-adl. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita semuanya, ya Pak, bahwa Allah mengutus para utusannya dan menurunkan kitab ini agar manusia itu hidup dengan adil. Bil qisti, maknanya bila adil. Oleh karena itu kita tidak menjumpai bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW berbuat adil. Tidak menjumpai wanita yang dihormati oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tidak menjumpai orang yang miskin yang dihormati oleh orang kaya pada waktu sebelum datangnya Islam. Maka orang kaya menindas orang yang miskin, yang kuat melawan yang lemah. Pertikaian terus, perpecahan dan perselisihan, karena mereka tidak punya kendali, tidak punya pengikat yang menahan dia untuk yaitu berhenti dari perbuatan jahat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan dan juga mengutus utusan dan menurunkan Al-Qur'an, maka Allah mengatakan wa kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka ini wahai Nabi, sebelum datangnya kamu menyampaikan yang hak kepada mereka di dalam kezaliman, di dalam kecurangan yang ada. Ya, kecurangan yang jelas, la fi dhalalin mubin. Tetapi setelah datang kamu ini wahai Nabi atas petunjuk Allah Ta'ala dan dengan turunnya Al-Quran ini, maka mereka berbuat adil di permukaan bumi. Makanya tidak ada hukum di dunia ini yang paling adil kecuali hukum Allah Ta'ala. Allah menghukum orang membunuh, dibunuh adil. Allah menghukum yaitu orang yang mencuri yang sudah sampai nisab dipotong tangan, adil dia. Dan membuat jerat yang lainnya. Berzina belum menikah dicambuk 100 kali, diusir 1 tahun. Yang sudah menikah dirajam, maka akan selesai, negeri itu akan aman. Tapi selagi ini ditinggalkan, jangan berharap ketenangan. Berapa banyak orang pencuri karena tangannya masih ada. Kalau sudah pencuri tangannya diputus, mau mencuri apa dia? Mencuri lagi dipotong kakinya, mencuri lagi potong tangannya, mencuri lagi potong kakinya, kemana dia? Baik. Wa min a'zamil qisti at-tauhid. Paling puncaknya orang itu berbuat adil kalau dia berbuat tauhid. Subhanallah, ya. Maknanya tidak mungkin manusia di permukaan dunia ini dia dengan macam alat apapun berbuat adil kecuali orang itu bertauhid dulu. Wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu. Itulah puncaknya adil dan penegak keadilan. Penegak keadilan tauhid. Wa inna syirka zulmun, dan syirik itu adalah kezaliman yang paling tinggi. Kecurangan itu karena syirik. Ya. Walaupun ditunggu atau yang lain, lihat orang bekerja dia. Kalau tidak ada mandornya, santai saja dia. Ya. Karena apa? Tauhid dia kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah tidak ada. Dia merasa diawasi oleh manusia. Dan manusia tidak bisa 24 jam mengawasi. Dia mengantuk, dia capek, perlu istirahat. Ya. Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.
Apabila dia merasa diawasi oleh Allah, tidak sedikit pun dia akan menyelewengkan pekerjaan. Ya, ini puncaknya keadilan. Makanya penunggu toko atau yang lainnya, kalau orang itu dia akidahnya kuat, cukup dia percaya kepada Allah Ta'ala. Dan orang itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengambil barangnya dan tidak akan menyembunyikan, tidak akan memalsu, karena merasa dia beramal ada pencatatan dari malaikat raqib dan atidnya. Oleh karena itu Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat nomor 3. Sesungguhnya syirik ini adalah puncaknya kezaliman, puncaknya penganiayaan, puncaknya pengerusakan. Fasyirku a'zamuz zulmi, maka syirik itu paling besarnya orang berbuat zalim. Wa tauhidu aqdalul adli, tauhid itu adalah puncaknya orang berbuat keadilan. Fama kana ashadda munafatan li hadzal maqsudi fahuwa akbarul kabair. Maka apabila ditiadakan perkara yang puncak ini, yaitu apabila tauhid ini tidak dihiraukan oleh umat, maka jatuhlah orang itu kepada perbuatan yang paling besar dosanya. Ya, tidak ada perbuatan yang paling besar dosanya di permukaan dunia melainkan syirik. Karena orang berbuat syirik bisa membunuh orang. Karena orang berbuat syirik bisa mencuri dia. Orang berbuat syirik bisa berbuat zina dia. Ya. Tapi kalau orang berbuat zina belum tentu dia berbuat syirik. Ya. Dan mungkin dia berbuat zina karena sesuatu perkara yang sifatnya tidak bisa dihindarinya dia. Seperti orang namanya dipaksakan dia. Maka dipaksakan, Allah mengatakan bahwasanya faman idzurra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaihi. Barang siapa yang sifatnya dia terpaksa tidak melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum dia. Tapi apakah ada orang itu berbuat syirik dia merasa terpaksa? Ya. Karena orang berbuat syirik menyamakan dirinya dengan Allah Ta'ala, berbeda dengan orang mencuri karena dia punya rakus urusan dunia. Orang itu berbuat zina karena hawa, karena syahwatnya yang besar sekali dia, sehingga mungkin jatuh. Tapi bagaimana orang berbuat syirik, menyamakan dirinya apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, wa tafawutuha fi darajatiha bihasabi munafatiha lahu. Dan hilangnya pula keadilan ini pada seseorang diukur dengan hilangnya ketauhidannya. Ada kalanya orang itu tauhidnya hilang separuh, hilang sedikit dia, dan ada kalanya hilang total. Kalau sudah hilang total, maka jangan berharap dia menjadi orang berbuat adil. Wa ma kana ashadda muwafaqatan li hadzal maqsudi fa huwa aujabul wajibati wa afradut ta'ati. Maka apa saja yang menjadi kuatnya, apa yang menjadi tujuan tauhid ini, maka itulah yang diwajibkannya, dan paling puncaknya yang diwajibkan, yaitu orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang taat kepada Allah Ta'ala karena orang itu kuat tauhidnya. Orang itu malas beribadah kepada Allah Ta'ala karena rendah tauhidnya dan karena masih bercampur dengan syiriknya. Kemudian dijelaskan lagi, fata'ammal hadzal asla haqqa ta'ammuli, maka berfikirlah wahai saudaraku, dasar yang cukup benar ini yaitu tauhid. Wa'tabir bihi tafasilahu, maka perlulah menjadi pelajaran, yaitu untuk kita pelajari rincian-rinciannya. Ta'rif bihi hikmata ahkamil hakimin, maka kamu akan tahu betapa hikmahnya, manfaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa a'lamil alamin alamina, dan akan tahu bahwasanya hanya Allah lah yang lebih tahu dia dengan semua hambanya ini. Kemudian yang terakhir, falamma kana syirku billahi munafiyan bidzat li hadzal maqsudi, maka tatkala syirik kepada Allah Ta'ala ini meniadakan tujuan pokok Allah menjadikan manusia, kana akbarul kabair, maka paling besarnya dosa. Ya. Jadi karena perbuatan syirik ini menjadi hambatnya manusia beribadah kepada Allah,
dan menjadi rusaknya manusia tauhidnya, menjadi rusaknya keadilannya, maka syirik paling besarnya dosa. Halal itraki dibandingkan dosa yang lainnya. Ya. Jadi kalau banyak orang mengikis, memberantas, yaitu korupsi yang lain, itu mestinya ada lagi yang diberantas syirik. Kalau diberantas syirik, hilang korupsi itu, hilang pencuri-pencuri itu, hilang dia, berkurang dia. Apalagi apabila ditegakkan hukum potong tangan untuk orang mencuri, selesai perkaranya. Tidak perlu kita sidang lama-lama, mumet pikiran tidak perlu. Tegakkan tauhid, laksanakan hukum Allah, selesai. Wa harramallahu al-jannata ala kulli musyrikin. Maka Allah akan mengharamkan surga setiap orang yang berbuat syirik. Dengan dasar innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya. Kalau Allah mengharamkan orang itu masuk surga karena berbuat syiriknya, berarti orang itu di dunia akan melakukan perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat menuju ke neraka. Ya. Jadi Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik masuk surga. Berarti hidupnya di dunia orang itu pekerjaan menuju ke neraka. Pekerjaan zina, perbuatan syirik, berjudi, ya, kemudian minum khamr dan yang lainnya. Karena semua perbuatan ini menuju kepada neraka. Karena Allah menghalangi dia masuk surga karena berbuat syiriknya. Maka janganlah dipercaya bahwa orang berbuat syirik itu dia tidak berbuat dosa. Ya, karena perbuatan syirik dosa besar, maka dosa yang kecil dipikulnya dengan syiriknya tadi. Tapi kalau orang menghindari perbuatan syirik, maka insya Allah dosa yang lain akan berkurang. Walaupun tak terjadi, itu pun tidak semisal orang yang melakukan perbuatan syirik. Wa abaha dammahu wa malahu, dan Allah menghalalkan darahnya, dan Allah menghalalkan hartanya dan juga keluarganya. Sebagaimana Allah diperintah, yang beliau mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang yang berbuat syirik sehingga dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini ya ikhwan yang dapat disampaikan, masih ada waktu 3 menit. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Bagaimana orang tidak berbuat adil berharap surga? Seperti orang berharap diampuni oleh Allah tapi dia masih maksiat. Apa artinya dia istighfar kalau dia masih maksiat? Apabila dia tidak berbuat adil mau berharap surga ditempuh dengan keadilan. Ya. Surga ditempuh dengan amal yang soleh. Jadi berbuat adil itu bukan kita dalam masalah ibadah saja. Oleh karena itu orang yang mendolimi istrinya, dia punya istri 2, 1 di dalam itu besok, maka pendek sebelah pundaknya dan akan dituntut besok di akhiratnya. Diambil kebaikannya si suami ini oleh istri yang didoliminya. Ini satu contoh, bukan amal ibadah, tapi ini muamalah. Ya. Demikian juga orang yang hutang tidak membayar, dia tidak berbuat adil, dia zalim. Bagaimana dia berharap surga sedangkan dia haknya manusia didolimi? Bukankah minta ampun perbuatan dosa, hubungan dengan manusia lebih berat daripada minta ampun kita kepada Allah atas dosa kita di hadapan Allah Ta'ala? Ya. Karena dosa di hadapan manusia tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi orang itu harus membebaskan urusannya. Ya. Dan ini bukan hanya mencuri saja. Orang mengurangi timbangan, dia berarti mengambil haknya orang. Maka harus dikembalikan. Kalau tidak, bagaimana dia masuk surga dulu? Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyelewengkan atau meremehkan dosa. Karena dosa besar itu asalnya dari dosa kecil, bertambah terus menerus menjadi besar. Orang itu mencuri kelas kakap itu karena asalnya mencuri sedikit demi sedikit, merasa enak, merasa tidak tahu, akhirnya mencuri yang banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.